Salah satu tantangan terbesar kita dalam mengubah kebiasaan adalah mempertahankan kesadaran tentang apa yang sesungguhnya sedang kita lakukan. Padahal, proses perubahan perilaku selalu dimulai dengan kesadaran. Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. By James Clear. Kaidah pertama, bab keempat, bagian ketiga. Sosok yang terlihat ada yang tak beres pada dirinya. Salah satu tantangan terbesar kita dalam mengubah kebiasaan adalah mempertahankan kesadaran tentang apa yang sesungguhnya sedang kita lakukan. Ini membantu menerangkan mengapa konsekuensi-konsekuensi kebiasaan buruk dapat muncul secara tiba-tiba. Kita memerlukan sistem menunjuk dan mengumumkan untuk kehidupan pribadi kita. Itulah asal-muasal kartu nilai kebiasaan atau habit scorecard, yaitu latihan sederhana yang dapat digunakan agar Anda lebih sadar tentang perilaku Anda. Untuk membuatnya sendiri, buatlah daftar berisi kebiasaan sehari-hari Anda. Berikut contoh daftar kebiasaan sehari-hari. Bangun, mematikan alarm, memeriksa ponsel, ke kamar mandi, menimbang badan, mandi, menggosok gigi, membersihkan gigi dengan benang, memakai pewangi, menggantung handuk di jemuran, berpakaian, membuat secangkir teh, dan sebagainya. Setelah daftar Anda lengkap, perhatikan tiap perilaku dan ajukan pertanyaan. Apakah ini kebiasaan yang baik, buruk, atau netral? Kalau kebiasaan baik, tuliskan tanda positif di sebelahnya. Kalau kebiasaan buruk, tuliskan tanda minus atau negatif di sebelahnya. Kalau kebiasaan netral, tuliskan sama dengan. Sebagai contoh, daftar itu mungkin menjadi sebagai berikut. Bangun sama dengan. Mematikan alarm sama dengan. Memeriksa ponsel minus. Ke kamar mandi sama dengan. Menimbang badan plus. Mandi plus. Menggosok gigi plus. Membersihkan gigi dengan benang plus. Memakai pewangi plus. Menggantung handuk di jemuran sama dengan. Berpakaian sama dengan. Membuat secangkir teh plus. Dan seterusnya. Tanda yang Anda berikan pada suatu kebiasaan akan bergantung pada situasi dan sasaran Anda. Bagi orang yang sedang berusaha menurunkan berat badan, makan roti manis dengan mentega kacang setiap pagi mungkin kebiasaan buruk. Bagi orang yang ingin tampil lebih tegap dan berotot, perilaku sama mungkin merupakan kebiasaan baik. Semua tergantung apa yang sedang Anda perjuangkan. Memberi nilai untuk kebiasaan Anda bisa sedikit lebih rumit karena alasan lain. Label kebiasaan baik dan kebiasaan buruk agak kurang tepat. Kebiasaan baik atau kebiasaan buruk itu tidak ada. Yang ada adalah kebiasaan yang efektif, yaitu efektif dalam memecahkan masalah. Semua kebiasaan itu baik bagi Anda dalam situasi tertentu, bahkan yang disebut kebiasaan buruk sekalipun. Itulah sebabnya Anda melakukannya berulang-ulang. Untuk latihan ini, kelompokkan kebiasaan-kebiasaan Anda berdasarkan efektivitasnya bagi Anda dalam jangka panjang. Kebiasaan buruk bisa saja memberikan hasil negatif neto. Merokok mungkin mengurangi stres saat ini, artinya rokok sedang baik bagi Anda. Tapi dalam jangka panjang perilaku ini tidak sehat. Bila masih sulit menentukan cara menilai kebiasaan, berikut pertanyaan yang saya senang gunakan. Apakah perilaku ini membantu saya menjadi tipe orang yang saya inginkan? Apakah kebiasaan ini menambah suara mendukung atau menolak untuk identitas yang saya inginkan? Kebiasaan yang mendukung identitas yang Anda inginkan biasanya baik. Kebiasaan yang bertentangan dengan identitas yang Anda inginkan biasanya buruk. Ketika Anda membuat kartu nilai untuk kebiasaan, pada awalnya tidak harus ada perubahan. Sasaran Anda semata mencermati apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Amati pikiran-pikiran dan aksi-aksi Anda tanpa membuat penilaian atau kritik diri. Jangan menyalahkan diri karena kesalahan-kesalahan Anda. Jangan memuji diri atas suatu keberhasilan.
Bila Anda makan sebatang coklat setiap pagi, akui saja. Hampir seperti seandainya Anda sedang mengamati orang lain. Wah, enaknya mereka dapat berbuat seperti itu. Bila Anda penggemar makanan enak, cukup amati bahwa Anda makan kalori lebih banyak daripada semestinya. Bila Anda menghabiskan waktu untuk online, perhatikan bahwa Anda sedang mengisi hidup dengan cara yang tidak Anda inginkan. Langkah pertama untuk mengubah kebiasaan buruk adalah mewaspadainya. Jika Anda merasa memerlukan bantuan tambahan, barangkali Anda dapat mencoba melakukan menunjuk dan mengumumkan. Sebut keras-keras aksi yang menurut Anda akan Anda lakukan dan hasil yang akan didapatkan. Bila Anda berniat menghilangkan kebiasaan makan junk food tapi mendapati diri mengambil sepotong kue lagi, katakan keras-keras. Aku hampir makan kue ini, tapi aku tidak membutuhkannya. Memakannya akan membuat beratku bertambah dan merugikan kesehatanku. Mendengar kebiasaan buruk diumumkan keras-keras menjadikan konsekuensinya terkesan lebih nyata. Cara ini memperbesar bobot pada aksi sebagai ganti membiarkan diri terjerumus dalam rutinitas lama. Pendekatan ini berguna bahkan seandainya Anda hanya ingin mengingat satu tugas dalam daftar rencana. Cukup mengatakan keras-keras, besok aku harus ke kantor pos setelah makan siang. Akan memperbesar kemungkinan Anda sungguh melakukannya. Anda membuat diri Anda menyadari perlunya suatu aksi, dan itu bisa memberikan hasil berbeda. Proses perubahan perilaku selalu dimulai dengan kesadaran. Strategi untuk menunjuk dan mengumumkan, serta kartu nilai untuk kebiasaan, terfokus pada membuat Anda mengenali kebiasaan-kebiasaan dan mengakui petunjuk-petunjuk yang memicunya, yang memungkinkan Anda bereaksi dengan cara yang bermanfaat bagi Anda. Demikian Atomic Habits bab keempat bagian ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.